maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah? Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih. Apa yang beliau katakan itu bukan hanya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah yang beliau kutip Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smallahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Tetapi juga menentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala masih di surah yang sama, surah Al-An'am di ayat 121-nya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah atasnya, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Tentang pensyariatan menyembelih hewan, itu telah disepakati oleh seluruh para ulama madhab. Mereka hanya berbeda pendapat tentang hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya wajib, sedangkan madhab Syafi'i berpendapat sunnah. Maka mengajarkan atau menyarankan membaca selain basmalah ketika menyembelih bukan hanya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tetapi juga termasuk perbuatan bid'ah yang diharamkan. Kalau menyembelih dikaitkan dengan kekejaman dan kezaliman kepada hewan, justru menyembelih dengan cara Islam itulah yang paling bersesuaian dengan nilai-nilai kebaikan. Banyak artikel yang memuat sebuah penelitian. Hewan itu ketika dikonsumsi, yang terlebih dahulu cara mematikannya dengan cara diketuk kepalanya, dibius, justru hewan akan merasakan sakit. Sedangkan hewan yang disembelih, karena terputus 3 urat yang ada di kerongkongannya, itu akan memutus suplai darah, udara, dan lainnya, sehingga otak sebagai organ yang merasakan nyeri dan sakit, itu kemudian tidak merasakan sakit yang berlebihan. Kalau berbicara tentang tuntunan penyembelihan hewan, tidak ada ajaran agama dan norma sekalipun yang lebih ihsan terhadap hewan melebihi apa yang dituntunkan dalam Islam. Begitu banyak dalil-dalil dalam Islam yang menyebutkan bahwa ketika kita menyembelih, lakukanlah dengan cara yang terbaik. Di antaranya ada sebuah hadis di mana Rasul bersabda, "Idza dabahtum fa ahsinu dzibhah." Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Di antara bentuk menyembelih dengan baik adalah mempertajam alat penyembelihan. Demikian juga tidak memperlihatkan alat untuk menyembelih. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ada sahabat hendak menyembelih kambing. Dia baringkan hewannya, kemudian diasah goloknya. Melihat itu Rasul marah, beliau menegur mengatakan, "Kenapa tidak engkau asah sebelumnya?" Belum lagi ditinjau dari sisi kesehatan. Hewan yang disembelih, dagingnya akan fresh. Berbeda jika hewan itu dimatikan dengan cara yang lain. Darah tidak bisa keluar dari tubuh hewan tersebut. Sehingga darah yang mengandung banyak bakteri akan terjebak. Daging akan banyak mengandung darah. Dan kita bisa ketahui, semua ilmu kesehatan sepakat menyatakan dagingnya akan rusak dan secara kualitas kurang bagus. Jika beliau mengkait-kaitkan penyembelihan hewan itu dengan kekejaman, padahal penyembelihan itu adalah cara yang dituntunkan dalam Islam, dan Allah juga menghalalkan kita mengkonsumsi daging hewan, maka di sini dia mempertanyakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan kita menyembelih? Kenapa juga Allah menghalalkan kita memakan hewan? Jika mempertanyakan hukum Allah karena sebab kejahilan, maka ada uzur. Tetapi jika melakukannya karena ada unsur kesengajaan, maka bisa menjatuhkan kepada kufur. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum untuk alam ini, termasuk kehidupan kita, bahwa semuanya adalah saling membutuhkan dan saling ada keterkaitan. Bentuk kita membutuhkan pihak yang lain adalah dengan cara mengkonsumsi. Semua ciptaan Allah saling berhubungan dan saling membutuhkan. Justru ketika ada beberapa pihak yang sok bijaksana, merusak ekosistem itu, membuat satu siklus tersendiri, yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Allah menciptakan makhluknya, ada hewan yang memang didesain untuk memakan daging. Maka kemudian dia diberikan taring dan tidak diberikan gigi geraham. Diberikan cakar untuk menyerang mangsa. Justru hewan yang memang Allah ciptakan untuk memakan daging, kemudian dipaksa makan rumput, dia akan mati. Sebagaimana sebaliknya Allah juga menciptakan hewan seperti kambing, sapi, dan pengunyah biak lainnya. Allah berikan kepada mereka geraham dan tidak diberikan taring. Sebagaimana hewan karnivora tidak bisa dipaksa untuk makan rumput. Demikian juga hewan yang herbivora tidak bisa dipaksa untuk makan daging. Maka ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang omnivora, memakan segalanya, ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang dalam Islam itu adalah berbuat kerusakan dan kezaliman. Jangankan ke hewan, kita menganiaya dan menyiksanya. Tumbuhan saja tidak boleh kita rusak, tidak boleh menebang pepohonan sembarangan, tidak boleh merusak tanaman dan lain sebagainya. Dan kalau kita jeli memperhatikan, ternyata Allah menampakkan beberapa fenomena sebagai renungan betapa bijaksananya hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya, ada beberapa bangsa yang mereka tidak mengkonsumsi jenis hewan tertentu karena dimuliakan. Itu jadi masalah di negerinya. Kotorannya di mana-mana dan kemudian bahkan berbuat kerusakan, merusak tanaman. Demikian juga di Australia, ada jenis kuda yang karena populasinya tidak terkendali, itu justru menjadi hama dan merusak. Kemudian hewan-hewan itu diburu dan dibunuh begitu saja. Kita bisa bayangkan, kalau ada orang-orang yang sok bijaksana ini, kemudian menyebabkan banyak manusia tidak mengkonsumsi kambing, ayam, dan hewan-hewan yang halal yang lainnya, kemudian jumlahnya membludak, itu bisa jadi justru merusak keseimbangan kehidupan yang ada di bumi ini. Hikmah kedua, coba perhatikan. Hewan-hewan yang Allah izinkan untuk dikonsumsi, justru jumlahnya melimpah dan tidak berkurang.
sapi ketika dipotong, kambing ketika dikonsumsi, ayam dan seterusnya, itu jumlahnya tersedia dalam jumlah yang melimpah. Tetapi coba sekarang perhatikan, ada beberapa hewan yang itu tidak dikonsumsi, tapi justru jumlahnya semakin menyusut dan terancam kepunahan. Dan sebagai tambahan, coba perhatikan cara beliau melafadzkan kata Al-An'am berikut ini. Quran surat Al-An'am. Kalau punya udah boleh tuh dengar surat Al-An'am dari saya. Satu surat Al-An'am. Di situ jelas beberapa kali beliau mengucap Al-An'am dengan Al-An'am. Padahal ada perbedaan antara Al-An'am dengan Al-An'am. Meskipun dimungkinkan ini sabkul kalam, kepleset lisan berkali-kali, tetapi paling tidak menjadi pengingat. Kalau kita masih belum fasih membaca Al-Quran, apalagi belum menelusuri tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama, jangan terlalu kepedean untuk mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan akal kita. Apalagi ada hadis ancaman dari Rasul SAW, siapa yang berkata, artinya berpendapat tentang ayat Al-Quran, biro'yihi, dengan pendapatnya, falayatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah dia menempati kaplingnya yang ada di neraka.